Hello Technolovers! Setelah peringatan serangan dadakan Hamas pada 7 Oktober, sejumlah sumber melaporkan bahwa Israel berencana melakukan serangan. Namun hingga saat ini tidak ada waktu pasti tentang tanggapan Tel Aviv. Ada beberapa pengamat yang memperkirakan bahwa Israel akan menanggapi dengan menyerang lokasi nuklir dan kilang minyak Iran. Di tengah ancaman serangan balasan Israel ke Iran, berikut fakta-fakta terbaru. Diminta bom situs nuklir Iran. Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Israel, meminta pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengebom fasilitas nuklir Iran sebagai tindakan balasan. Bennett juga menyarankan agar Israel menyerang rezim Iran dan fasilitas minyaknya. Di X, Minggu 6 Oktober, Bennett mengatakan Israel harus menyerang program nuklir Iran dan menyerang pemerintahan Iran, menyerang dan menghancurkan ekonomi utama rezim Iran seperti energi dan lainnya. Dia menyatakan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari tindakan Iran terhadap Israel. Ketegangan antara Israel dan Iran telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berpotensi berbahaya di kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi ini semakin memanas, terutama terkait dengan program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di sekitarnya. Ancaman serangan balasan dari Israel terhadap Iran merupakan respon terhadap kekhawatiran akan kemampuan nuklir Iran dan agresi regional yang lebih luas. Salah satu faktor utama yang mendorong ketegangan ini adalah program nuklir Iran. Meskipun Iran menyatakan bahwa programnya bertujuan untuk tujuan sipil, banyak negara termasuk Israel khawatir bahwa program ini dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Iran telah mempercepat pengayaan uraniumnya, dan laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menunjukkan bahwa Iran telah mencapai tingkat pengayaan yang dekat dengan batas senjata. Israel melihat ini sebagai ancaman eksistensial dan telah menyatakan secara jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran menjadi negara bersenjata nuklir. Serangan rudal Iran terbesar dalam sejarah. Benjamin Netanyahu mengakui serangan 200 rudal terbesar yang pernah dilakukan Iran. Pada hari Sabtu, 5 Oktober, pengakuan Netanyahu muncul saat dia mengadakan konferensi pers yang disiarkan di akun resmi kanal YouTube PM Israel. Netanyahu mengatakan Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke wilayah kami dan kota-kota kami 2 kali dalam salah satu serangan rudal balistik terbesar dalam sejarah. Israel telah mengambil langkah-langkah militer untuk menghentikan kemajuan program nuklir Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah melakukan serangkaian serangan udara terhadap fasilitas-fasilitas militer di Iran dan Suriah, di mana Iran diyakini mengembangkan senjata dan memindahkan teknologi ke kelompok pro-Iran seperti Hizbullah. Serangan-serangan ini bertujuan untuk menghancurkan kemampuan Iran sebelum mencapai titik kritis dalam program nuklirnya. Israel juga meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan Suriah dan memantau dengan cermat aktivitas Iran di kawasan tersebut. Taktik ini bertujuan untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer tetap di dekat perbatasan Israel yang dianggap sebagai ancaman langsung. Netanyahu sebut wajib balas Iran. Netanyahu menyatakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang akan menyambut serangan yang dilakukan Iran. Dia menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban dan hak untuk membela diri dan menanggapi serangan Iran. Netanyahu menyatakan, dan kami akan melakukannya. Koalisi internasional. Israel berusaha untuk membangun koalisi dengan negara-negara Arab Sunni yang juga khawatir terhadap pengaruh Iran di kawasan. Normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain mencerminkan keinginan bersama untuk menahan Iran. Negara-negara ini menganggap Iran sebagai ancaman yang lebih besar daripada Israel, dan kolaborasi ini bisa memberikan Israel dukungan diplomatik dan militer yang lebih besar. Aliansi ini juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan kawasan terhadap potensi agresi Iran. Meskipun ada tantangan besar seperti perbedaan dalam pendekatan dan kepentingan nasional, upaya ini menunjukkan adanya kesepakatan strategis yang lebih luas dalam menghadapi ancaman Iran. Iran siaga penuh. Setelah pekan lalu dihujani ratusan rudal, Iran disebut siap menghadapi serangan balik Israel. Sebagai respon terhadap ancaman dari Israel, Iran telah meningkatkan kemampuannya dalam bidang militer. Mereka mengembangkan teknologi rudal balistik yang dapat menjangkau wilayah Israel dan telah memperkuat jaringan kelompok milisi di kawasan.
Iran juga secara terbuka mengancam akan membalas setiap serangan Israel dengan menggunakan kekuatan militer dan proksi di seluruh Timur Tengah. Sikap defensif ini juga mencakup peningkatan kemampuan pertahanan udara Iran yang bertujuan untuk melindungi fasilitas nuklir dan militer mereka dari serangan udara Israel. Taktik ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam memperkuat pertahanan mereka. Menurut sumber militer Iran, telah mempersiapkan sepenuhnya untuk serangan balasan Israel. Dalam laporan media Iran Mehr News, dia menyatakan, dan jika Israel mengambil tindakan, tidak akan ada keraguan bahwa serangan balasan Iran akan dilaksanakan. Ada berbagai jenis serangan timbal balik dan khusus yang dapat dilakukan Iran, tergantung pada apa yang dilakukan Israel. Situasi di Gaza. Ketegangan di Gaza juga memainkan peran dalam konflik yang lebih luas ini. Kelompok-kelompok bersenjata di Gaza yang menerima dukungan dari Iran sering melakukan serangan roket ke wilayah Israel. Ini memicu respons militer dari Israel yang seringkali menyebabkan peningkatan ketegangan dan siklus kekerasan yang sulit diakhiri. Konflik di Gaza seringkali menjadi ajang untuk menunjukkan kekuatan, dan Israel seringkali merespons serangan dari Gaza dengan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer dan milisi di wilayah tersebut. Ini menciptakan spiral kekerasan yang dapat meluas ke konflik yang lebih besar. Perubahan kebijakan AS. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dan Israel sangat mempengaruhi dinamika ini. Ketika AS menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan menerapkan sanksi yang lebih ketat, ketegangan di kawasan meningkat. Israel merasa didorong untuk mengambil tindakan lebih agresif terhadap Iran, mengingat kurangnya dukungan dari AS dalam mengendalikan program nuklir Iran. Namun, kebijakan AS yang baru-baru ini berusaha untuk merangkul kembali diplomasi dengan Iran, seperti pembicaraan mengenai program nuklir, bisa mengubah dinamika ini. Jika AS mengubah sikapnya terhadap Iran, Israel mungkin merasa tertekan untuk bertindak lebih cepat sebelum situasi menjadi lebih tidak menguntungkan. Salah satu masalah paling menantang di Timur Tengah adalah konflik yang terjadi antara Israel dan Iran. Ancaman serangan balasan dari Israel meningkat sebagai akibat dari program nuklir Iran, dukungan untuk kelompok militan, dan dinamika geopolitik yang lebih luas. Semua faktor ini berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar yang berdampak pada stabilitas kedua negara dan dunia secara keseluruhan. Dengan latar belakang yang terus berubah, penting bagi pengamat internasional untuk memahami kompleksitas kondisi ini dan efeknya terhadap keamanan global. Alat penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik di masa depan masih tetap diplomatik dan dialog.